Halo semua, kami dari kelas Sosio Informatika dan Etika Profesi kelas RC. Ada Eri, Ayu, Sisil, dan Dita. Di sini, kami akan mewawancarai seorang narasumber tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kegiatan belajar mengajar bagi siswa sekolah dasar. Yuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, kami mengganggu waktu Bapak. Di sini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah sosio mau buat wawancara. Nah, boleh perkenalan dulu Pak. Ya, ulangi. Di sini kami mendapatkan tugas wawancara dari mata kuliah sosio. Ya, Nah, apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? ya, bersedia diwawancara. Boleh Sejauh, perkenalan dulu Pak? boleh. Ya, silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Solihin. Ya, dinasnya saya sebagai guru SD di kelas bawah di Pesawaran. Untuk tinggal yaitu di Jalan Sultan Badarudin nomor 2A Gunung Agung Langkapura. Untuk pekerjaan saya yaitu pada saat ini adalah mengajar untuk kelas-kelas ini, kelas bawah gitu. Jadi untuk sementara itu yang perlu saya perkenalkan kepada adik-adik semua, para mahasiswa. Kira-kira cukup perkenalannya. Cukup Pak, terima kasih atas perkenalannya. Nah, Ya. di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak. Baik, kita mulai. Yang pertama, kalau dari saya, pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak sebagai tenaga pengajar di sekolah dasar mengenai kegiatan belajar di masa pandemi COVID ini, Pak? Oh, itu ya. Ya. Ya, pendapat saya untuk proses belajar mengajar di pandemi COVID ini ya alhamdulillah sudah berjalan walaupun ya agak tersendat-sendat gitu. Masalahnya untuk pembelajaran pada saat ini nggak sama dengan tatap muka gitu. Nah, kebetulan ya walaupun tersendat-sendat masih bisa berjalan lah gitu. Itu kira-kira. Lalu menurut Bapak, dampak dari COVID ini, kalau misalkan dari diri Bapak sendiri itu bagaimana sebagai tenaga pendidik? Baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Ya, dampak positifnya ya bagus lah kalau untuk saat sekarang ini untuk sebagai pendidik saya karena bisa memanfaatkan teknologi ya pada saat sekarang ini yang sedang berjalan gitu. Tapi dampak negatifnya ya murid-murid banyak yang nggak bisa mengikuti gitu karena murid-murid kita itu murid-murid ya boleh dikatakan ya setengah di kampung gitu. Jadi mayoritas penduduknya juga petani, kebanyakan juga buruh gitu. Untuk bisa memanfaatkan seperti untuk beli HP atau Android ya boleh dikatakan baru 50% gitu. Dan murid-muridnya juga banyak yang nggak bisa semuanya bisa ngikuti gitu. Makanya negatifnya begitu karena murid-muridnya banyak
dari murid-murid kurang mampu juga gitu. Itu kira-kira. Dari teman-teman ada yang bertanya juga? Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kendala terbesar yang Bapak hadapi pada proses belajar mengajar di masa pandemi ini? Ya, yang saya hadapi, kalau yang saya hadapi untuk komunikasi yang jelas itu. Jadi masa pandemik ini kan semuanya harus memerlukan komunikasi. Sedangkan untuk komunikasi ini banyak sekali yang tidak bisa mengikuti gitu. Karena hanya 50% yang bisa mengikuti. Karena mayoritas di masa pandemik ini kan perlu biaya gitu. Sedangkan murid-murid itu kadang-kadang selama ini kan nggak pakai biaya gitu. Nah pada saat sekarang ini ya untuk beli pulsa, untuk beli kuota itu kan besar. Tadinya selama ini nggak pakai biaya gitu. Nah kendalanya yaitu karena masalah untuk biaya-biaya itu gitu, menghadapi ke wali murid atau murid-murid yang saya hadapi itu gitu. Kira-kira begitu. Nah, untuk cara Bapak mengatasinya bagaimana? Untuk mengatasinya ya saya mengadakan pendekatan gitu. Dengan pendekatan itu ya misalnya bisa dikumpulkan beberapa siswa yang tidak punya HP bisa bergabung dengan kawan-kawan yang lain. Tanpa begitu mereka juga sulit mau mengikutinya gitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, Ya, metode apa yang Bapak gunakan dalam proses belajar mengajar di masa pandemi ini Pak? ya metodenya pada saat sekarang ini yaitu metode daring itu. Sebabnya sekarang kan tatap muka kan nggak boleh gitu. Selama tatap muka ini kan nggak boleh sama sekali dari pemerintah, nggak boleh gitu. Jadi metode kami kan metode pembelajaran secara daring gitu. Dan itu menurut jadwal gitu dilaksanakan oleh Dewan Guru, kemudian dibantu oleh guru-guru yang lain yang mengajar bidang studi gitu. Jadi bergantian gitu. Jadi metodenya metode daring seperti saat sekarang ini gitu. Nah Pak, karena tadi kan pakai metode daring, Ya, terus apakah siswa-siswa itu menyukai metode yang Bapak berikan? iya sebetulnya ya harus menyukai sebabnya emang itu dianjurkan oleh pemerintah gitu dengan metode daring itu. Cuman kendalanya kembali lagi saya tekankan yaitu karena banyak yang kurang mampu, banyak kendalanya gitu, terutama yaitu masalah ekonomi gitu. Masalahnya penghasilan mereka itu sebagai buruh, sebagai petani, dari situ mereka untuk beli apa namanya HP untuk itu sangat keberatan gitu. Bahkan sebagai pendidiknya juga ada juga yang merasa keberatan gitu karena yaitu beban untuk biaya itu kan ya cukup lah gitu, cukup agak lumayan gitu, kira-kira gitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari saya. Apakah ada permasalahan terkait prestasi siswa yang Bapak ajar dengan metode pembelajaran daring seperti sekarang Pak? Ya permasalahannya sebetulnya ya masalah ini yang jadi masalah adalah
komunikasinya gitu. Kalau semuanya dalam satu kelas itu punya HP semua, bisa menyampaikan langsung gitu. Nah, yang lain-lain ini nggak nggak punya HP, ini yang agak repot gitu. Sedangkan mereka itu ya pada saat ini yang di kampung itu yang kadang-kadang ya boleh dikatakan untuk makan sehari-hari aja kurang gitu, apalagi untuk beli HP gitu. Jadi untuk permasalahannya ya itulah untuk medianya gitu. Wali muridnya juga begitu gitu. Jadi wali muridnya juga kadang-kadang ya boleh dikatakan 50% menerima, 50% ya masih kurang gitu. Ya gitu kira-kira. Oh, jadi selama ini wali muridnya itu ada yang 50% setuju dan setengahnya tidak setuju ya Pak ya dari pembelajaran daring saat ini. Iya, begitu. Karena kondisi ekonominya sih gitu. Tapi kalau di kota besar gini yang taraf ekonominya mendukung kan enak gitu. Langsung dilaksanakan bisa transparan menyampaikan. Selanjutnya Pak, jika ada hal apa yang paling diprotes oleh wali murid tersebut? Yang saat ini yang diprotes itu tentang kuota itu. Ada desas-desus kuota bantuan dari pemerintah gitu. Padahal saya sendiri ya semuanya kuotanya harus beli gitu. Apakah Bapak bisa ngusahain enggak katanya. Ya kadang ya saya bilang waduh saya sendiri aja beli, dia minta kegratisan gitu. Memang berat gitu. Nah, untuk itu ya saya sendiri ya merasa gimana gitu. Sedangkan ini harus dilaksanakan. Sedangkan bantuan-bantuan lain ya ada bantuan-bantuan siswa ya bukan khusus untuk ini gitu. Silakan. Terima kasih Pak, pertanyaan dari kami sudah cukup. Terima Ya, kasih Bapak telah meluangkan waktu Bapak untuk kami wawancarai. ya saya mohon maaf ini enggak biasa berkomunikasi begini, yaitulah kira-kira saya mohon maaf kalau ada kekeliruannya, saya menyampaikan gitu. Dan apa adanya begitulah kondisi pendidikan yang saya ajar di Pesawaran gitu, masih ada yang lebihnya, masih ada yang kurangnya, mohon dimaklumi gitu. Karena masa pandemik ini ya siapa yang mau lah gitu. Harapannya sih segera berlalu, mudah-mudahan bisa menjalankan seperti semula, bisa melaksanakan proses belajar mengajar, kembali tatap muka berjalan normal gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.